Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan pada hari ini kita bisa bertatap muka ini melalui sarana Zoom dalam acara diskusi santai anti korupsi yang ketiga. Terima kasih kami sampaikan kepada adik-adik yang berkenan dan berkesempatan untuk ikut pada hari ini, walaupun ini hari libur libur sekolah. Namun masih menyempatkan diri untuk ikut diskusi bersama kita. Oke, baik adik-adik, mungkin tema kita pada hari ini adalah karena uang negara maka korupsi terjadi. Nanti adik-adik bisa mungkin di sela-sela ataupun di akhir dari materi nanti kita bisa bertanya kepada kami, ataupun nanti mana tuh bisa ada ide-ide atau ada yang perlu disampaikan dari adik-adik dalam diskusi ini, tidak apa ya, mungkin menyangkut tema boleh, di luar tema pun boleh, untuk bisa berdiskusi dengan kami di sini dengan adik-adik sekalian. Jadi sebelum saya sampaikan materi, jadi kepada adik-adik, kami di Kejaksaan Negeri Bangka Selatan ini mempunyai program selain desa, salah satunya adalah Siap Kak, siswa berprestasi kader anti korupsi. Dan salah satunya kami akan membentuk kader melalui perwakilan-perwakilan masing-masing sekolah, dan didahului kemarin membuat karya ilmiah. Namun intinya dari kader-kader ini nanti kami ingin ada apa namanya istilahnya interaksi antara kita kejaksaan dengan adik-adik di sekolah, bagaimana program pencegahan program pencegahan di sekolah itu dimulai dari adik-adik selaku kader dari anti korupsi. Kegiatan ini nanti akan dilantik nanti oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan sebagai pembina yang akan melantik adik-adik sebagai kader anti korupsi di sekolah masing-masing. Oke, karena uang negara maka terjadi korupsi. Ini jadi pemikiran kami. Kenapa uang negara ini sangat perlu dijaga? Ya. Kenapa uang negara ini menjadi sangat penting untuk dijaga? Maka kami mengambil tema karena uang negara maka terjadi korupsi. Oke, pengertian korup ya. Pengertian korup menurut bahasa Indonesia itu artinya adalah busuk, palsu. Pengertian korupsi itu busuk, palsu, suap. Busuk, rusak, suka menerima uang, sogok, menyerahkan uang, barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dari jabatannya untuk kepentingan pribadi, ya, penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain. Jadi di Indonesia ini ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan undang-undang yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi. Jadi di undang-undang tersebut ada beberapa jenis tindak pidana korupsi, yaitu korupsi yang karenanya merugikan keuangan negara, kemudian ada suap menyuap, ada penggelapan dalam jabatan, ada pemerasan, ada perbuatan curang, ada benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Di dalam undang-undang tersebut juga ada 30 jenis delik korupsi, 2 yang mengatur tentang perbuatan merugikan keuangan negara, itu ada pasal 2 dan pasal 3. Kemudian ada 28 jenis lainnya yang mengatur tentang perilaku penyelenggara negara terkait dengan kekuasaannya. Ini merugikan keuangan negara. Ini dia tadi yang seperti disampaikan adalah pasal 2 dan pasal 3. Bunyi pasal 2 itu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
dipidana pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun. Ayat 2-nya, dalam hal tindak pidana itu dilakukan dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu ini maksudnya dalam keadaan darurat ya, bencana, pidana mati dapat dijatuhkan. Seperti kondisi saat ini ya, kita ketahui bersama adik-adik bahwa negara kita sedang mengalami darurat bencana COVID. Jadi apabila ada yang melakukan tindak pidana korupsi yang bersinggungan dengan pasal 2 ini dapat dijatuhi, dituntut dengan hukuman mati. Ya, karena kita masih dalam kondisi bencana. Kemudian di pasal 3, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana seumur hidup atau paling singkat 1 tahun. Dia ada dendanya 50 juta sampai dengan 1 miliar. Oke, lanjut. Nah, apa itu keuangan negara? Jadi berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik yang berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara tersebut. Ini dia pengertian keuangan negara. Kemudian kalau menurut ahli kita lihat menurut Profesor Saldi Isra bahwa keuangan negara adalah keuangan yang berasal dari APBN, APBD, keuangan unit-unit usaha negara atau perusahaan-perusahaan milik negara dan pada hakikatnya seluruh kekayaan negara. Kemudian dalam arti luas itu tadi, kalau untuk dalam arti sempit, keuangan negara adalah yang berasal dari APBN saja. Oke, lanjut. Contoh-contohnya ini untuk keuangan negara bisa dilihat dari ruang lingkup keuangan negara. Itu ada hak negara untuk mengut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, ataupun melakukan pinjaman. Kemudian kewajiban negara untuk menjalankan tugas pelayanan umum, pemerintahan negara, dan membayar tagihan pihak ketiga. Dan penerimaan negara, penerimaan daerah, kekayaan daerah, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Ini ruang lingkup kekayaan negara. Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi disebutkan keuangan negara itu adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan ataupun yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena 1. A. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pemerintahan pejabat lembaga negara baik tingkat pusat maupun daerah. B. Berada dalam penguasaan, pengurusan, pemerintahan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Jadi bagaimana sebetulnya tindak pidana korupsi yang merugikan negara ini bisa terjadi? Jadi apabila konsepnya sederhana sebetulnya, namun pelaksanaannya ini agak apa namanya kita bilang agak ribet, agak kompleks. Kenapa dibilang kompleks? Karena untuk membuktikan itu kerugian negara atau tidak butuh waktu dan butuh alat-alat bukti yang cukup. Tidak seperti mohon maaf pencurian biasa ya. Kalau kita pencurian biasa ketangkap, ada barangnya segala macam, sudah bisa langsung diproses. Kalau untuk tindak pidana korupsi yang bisa merugikan negara, kita harus, ini kita berbicara khusus kepada pasal 2 dan pasal 3 tadi ya, bahwa kita harus membuktikan terlebih dahulu apakah uang yang disalahgunakan itu berasal dari negara atau berasal dari daerah, seperti yang kita sebutkan tadi, apa itu keuangan negara dan kekayaan negara. Kalau tidak masuk kepada unsur pasal ini, unsur merugikan negara, berarti itu bukan perbuatan korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 atau ayat 2 ataupun pasal 3. Mungkin bisa ke tindak pidana korupsi yang pasal lain.
Seperti tadi ada suap, ada gratifikasi, ya. Jadi untuk membuktikan ini secara konvensional memang kami dari kejaksaan paling sering membuktikan atau menyangkakan tindak pidana korupsi dari pasal 2 dan pasal 3. Karena untuk dapat menentukan kerugian negara, kita lihat sumbernya aja uang itu dari mana. Kalau dia APBD jelas, kalau dia APBN jelas. Namun kalau dia bukan uang yang dikelola negara ataupun segala macam yang sebagaimana disampaikan tadi, maka kita akan melihat dulu ini termasuk korupsi yang mana. Cuman dari perspektif tindak pidana kasus yang umum yang biasa kita lakukan, bahwa korupsi yang kita tangani saat ini pun domainnya itu merugikan keuangan negara, selalu merugikan keuangan negara. Kenapa? Karena sumber keuangannya itu berasal dari APBD. Nah, contoh ini korupsi iktp dengan terdakwa Setia Novanto, ya. Total kerugian negara mencapai 2,3 triliun kasus korupsi iktp. Kenapa bisa disebutkan korupsi? Karena dia sumber dananya mengakibatkan kerugian negara sebesar 2,3 ini bersumber dari APBN yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Ini dia salah satu contohnya. Kemudian lanjut. Apakah hanya dengan uang negara korupsi terjadi, atau hanya uang negara saja yang bisa menyebabkan korupsi? Tidak. Tadi di awal juga kita sampaikan bahwa selain dengan uang negara ada juga hal-hal yang mengakibatkan adanya tindak pidana korupsi. Nah, ini dia suap menyuap. Apa ini suap menyuap? Suap menyuap contoh pemberian uang, ya. Uang pribadi si A untuk meloloskan sesuatu kepada penyelenggara negara. Nah, siapa itu penyelenggara negara? Misalnya sesuai dengan Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN disebutkan penyelenggara salah satunya mungkin ini kita sebutkan bupati. Nah, kita sebutkan di sini bupati salah satunya, ya. Nanti termasuk jaksa juga salah satu penyelenggara negara. Nah, jadi ini contohnya, mana tahu ada yang mau menyuap bupati atau menyuap jaksa, kita bisa tindak dengan pidana korupsi. Kemudian yang kedua, penggelapan dalam jabatan. Nah, ini khususnya penggelapan dalam jabatan ini contoh bendahara dinas atau bendahara dari suatu OPD atau bendahara sekolah juga mungkin. Nih, kemudian pemerasan. Nah, kalau pemerasan ini juga bisa kalau yang memeras adalah penyelenggara negara, ya, aparat pemerintah. Ini dia. Kemudian yang keempat, perbuatan curang. Perbuatan curang ini mungkin dalam hal proses tender, proses lelang barang dan jasa. Kemudian benturan kepentingan dalam pengadaan. Apa nih maksudnya di sini? Bahwa di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu dilarang, ya, pihak-pihak berkepentingan ikut dalam pengadaan. Contoh, kepala dinas misalnya ikut juga dalam pengadaan. Sebagaimana diatur kan tidak boleh. Kemudian gratifikasi dan suap menyuap ini beda-beda tipis. Cuman kalau gratifikasi ini tidak menjadi gratifikasi kalau dilaporkan. Kalau penerimaan hadiah nih, penerimaan hadiah kalau dilaporkan dan diterima sebagai hadiah tidak menjadi tindak pidana. Namun kalau tidak diterima menjadi gratifikasi. Khusus untuk gratifikasi ini pelaporannya di laporan harta kekayaan di KPK. Ini dia pemberian gratifikasi. Ada beberapa nominal yang bisa disebut harus dilaporkan. Contoh penerimaan uang di atas 1 juta harus segera dilaporkan, atau penerimaan barang atau hadiah di atas 1 juta harus dilaporkan ke KPK.
KPK nanti yang menentukan apakah ini gratifikasi atau tidak. Kalau gratifikasi katanya berarti diambil untuk negara. Tapi kalau tidak gratifikasi dikembalikan ke pemiliknya. Contoh kemarin itu ada Pak Presiden kita Pak Jokowi menerima hadiah gitar kalau nggak salah dari musisi Inggris, idolanya Pak Jokowi suka metal itu ya. Nah, dapat hadiah gitar, dilaporkan ke KPK dan dijadikan barang gratifikasi oleh KPK. Berarti Pak Jokowi nggak boleh menerima itu. Namun kemarin dibelinya lagi dari KPK. Barang itu dibelinya. Kemarin kan dia dapat hadiah. Setelah dinyatakan KPK ini barang gratifikasi, maka disita oleh KPK. Namun barang yang telah diambil KPK tadi dibelinya secara pribadi. Nah, itu prosesnya. Lanjut. Nah, suap. Nah, ini dia tadi mungkin korupsi suap. Contohnya suap lelang pekerjaan revitalisasi pasar Lirung dan pekerjaan revitalisasi pasar BO tahun 2019 tersangka Sri Wahyumi Maria, Bupati Talaut. Oh iya. Oke, lanjut. Oke. Hukum itu tidak selalu tegak, sekali runtuh. Karena ia tergantung pada tingkah laku manusia. Tugas kita adalah tegakkan ketika runtuh, berdirikan ketika rubuh. Oke, mungkin itu dari saya selaku pemateri. Mungkin kepada adik-adik silahkan untuk bisa kita berdiskusi apa yang ingin disampaikan. Boleh saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih buat Pak Kasipitsus. Materi yang luar biasa sekali. Kalau abang di posisi adik-adik, luar biasa ini dek pengalamannya, karena jarang loh anak-anak SMA dapat materi tentang korupsi kayak gini. Termasuk beruntunglah adik-adik sekalian dapat materi yang luar biasa seperti hari ini. Jadi itu adik-adik tentang karena uang negara maka korupsi terjadi. Untuk sesi selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab bagi adik-adik yang ingin bertanya terkait tema kita tentang uang negara maka korupsi terjadi, ataupun keseluruhan tentang korupsi, boleh adik-adik tanyakan dalam kesempatan kali ini. Iya Kak, saya. Oke, buat Siti Rohana silakan dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rohana dari SMA Negeri 2 Tobuali. Lanjut. Kak, saya mau bertanya nih. Kemarin saya membaca berita tentang cegah korupsi KPK gelar MCP di Babel oleh Tempo.com Kamis 24 Desember 2020 11.13 waktu Indonesia Barat. Maraknya tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat daerah menjadi salah satu perhatian KPK. Untuk itu, KPK terus melakukan kegiatan monitoring cancer for prevention MCP ke berbagai daerah termasuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di sini yang menjadi pertanyaan saya, Kak, apakah dengan cara terus melakukan kegiatan MCP dengan dapat mencegah terjadinya korupsi di Indonesia atau mengurangi? Sekian Kak dari pertanyaan saya. Oke, terima kasih pertanyaan yang luar biasa dari Dek Siti Rohana. Update ya Dek tentang korupsi, tentang berita korupsi di Babel. Mantap. Ya. Mantap. Bisa jadi kader nih. Langsung Ya. Oke, langsung ya. Langsung dijawab mungkin ya, Dek. langsung kita salah satu aja. Jadi Dek, itu kan upaya Dek ya. Sedangkan dicegah aja masih ada dia, apalagi tidak dicegah. Nah, jadi kita terus berupaya bahwa pencegahan itu lebih baik daripada penindakan. Jadi kita ada tiga lembaga penegak hukum di bidang korupsi di sini, ada kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Dan KPK dengan tugas pokok fungsinya melakukan pencegahan. Kita juga salah satunya dengan kegiatan ini kita juga melakukan pencegahan, terutama sebagaimana pesan Ibu Kajari yang menjabat ini sudah
sudah sering disampaikan materi-materi itu. Namun tetap juga ada. Dengan adik-adik ini yang bersih, ya, dengan pemikiran adik-adik yang masih jernih, diharapkan, sebagaimana pesan Ibu Kajari, diharapkan kepada adik-adik untuk dapat mencegah dari dini. Jadi dari awal sudah tahu, jadi nanti dalam perjalanannya adik-adik, misalnya ini adik Siti Rohaya ini menjadi ibu kadis, cita-citanya apa, Dek? Cita-citanya apa ini? Kita saya jadi bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, ingin jadi hakim, Kak. Hakim lagi. Amin. Mudah-mudahan tercapai. Nah, diharapkan nanti Siti Rohaya ini insya Allah jadi hakim sudah mengetahui. Jadi Siti Rohana, Kak, nama saya. Siti Rohana, Siti Rohana. Jadi apa? Rohana. Tadi aku bilang apa? Rohaya. Oke, Siti Rohana sudah tahu bahwa korupsi itu merugikan. Jadi dari awal kita sampaikan, dari kejaksaan menyampaikan, ini adik sesuai dengan cita-citanya nanti kita doakan bersama jadi hakim, jadilah hakim yang baik, hakim yang jujur, hakim yang tidak korupsi. Nah, kalau dari bapak-bapak itu tadi yang di pemerintahan, itu pencegahan juga. Namun adik-adik karena masih dalam proses pembelajaran, jadi ibarat kita nanti menulis, jangan menulis di air. Jadi memang ibarat menulis di batu, di kertas, jadi tertinggal dia. Ya, diharapkan nanti adik juga dengan cita-citanya berhasil, kita sudah menanamkan bahwa pencegahan korupsi itu lebih penting. Jadi adik nanti kalau sudah jadi hakim yang tidak melakukan korupsi, harapannya gitu deh. Jadi sedangkan sudah disuluh, sudah dicegah aja masih ada, apalagi tidak. Nah, jadi memang ini bersama-sama kita untuk memerangi ini. Jadi tugasnya bukan tugas kami aja, ini nanti menjadi tugas adik-adik semua. Ya, udah disampaikan, sudah tahu. Tugas adik-adik lagi menyampaikan kepada yang lain, minimal nanti di teman sekolahnya disebarluaskan informasi ini. Gitu Dek ya. Terima kasih, Kak Siti. Oke, terima kasih, Kak. Pak. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih Pak Kasipitsus atas jawabannya. Terima kasih Pak Kasipitsus atas jawabannya. Terima kasih untuk Dek Siti Rohana, calon hakim, luar biasa. Semoga tercapai cita-citanya. Amin, makasih Kak. Yo, ikut itu nih, ikut lomba karya ilmiah Dek, Siti Rohana. Tidak Kak, saya tidak ikut karya ilmiah. Oh, oke. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari adik-adik MA ya. MA Al-Hidayah. Untuk adik-adik MA, dipersilakan. Femas, tunggu ya, sabar. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyati. Saya mau nanya Kak. Suyati. Kalau misalkan ada orang yang melakukan korupsi, terus orang itu udah ketangkap dan barang yang dikorupsi itu udah dikembalikan, apakah hukumannya masih berlanjut apa sampai di situ atau misalkan hukumannya dikurangi? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Mohon ulangi namanya tadi Dek, siapa Dek? Sumiati. Rusmiati. Oke. Terima kasih Dek Rusmiati, langsung dijawab oleh Pak Kasipitsus. Terima kasih Dek ya. Pertanyaan bagus. Jadi sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Tipikor, pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana. Ya, tidak menghapus pidana. Namun apa gunanya dikembalikan misalnya uangnya? Ada hanya untuk mengurangi ancaman pidananya mungkin. Ya, ada hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan. Pertimbangannya mungkin pertimbangan yang meringankannya mungkin sudah mengembalikan kerugian negara. Tapi menghapus tindak pidananya atau menghentikan proses tidak. Ya, karena di pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana. Kenapa? Karena nanti enak betul bagi yang sudah mengambil uang,
selesai, udah saya kembalikan, udah selesai, enak kali. Kalau ketahuan, kalau nggak ketahuan, ambil terus, ya. Ini gitu dek, ya. Jadi gitu, Miati. Makasih dek ya. Ya. Oke, terima kasih pada Pak Kasipitsus. Terima kasih pada Dek Rusmiati. Apakah udah jelas, Dek? Ya, udah jelas. Jadi tidak menghapus pidana ya, Dek, biarpun dibalikkan uangnya, tapi bisa menjadi alasan untuk pengurangan, peringanan. Kita lanjut ke Pemas ya. Dari tadi nih, udah siap. Halo, Oke. Pemas. Halo, kedengar Pak Pemas. Silakan, Dek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Kak, di sini saya ingin bertanya, untuk menduduki jabatan publik seringkali membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Nah, setelah menduduki jabatan publik kerap aksi korupsi terhindarkan. Nah, apa strategi dari kejaksaan mengatasi jabatan publik yang tinggi ini? Terima kasih. Pemas dari SMA mana, Dek? Ada ya? SMA Negeri 1 Toboli. Langsung dijawab Pak Kasipitsus ya, Dek. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mas ya. Pertanyaan berat kali nih. Ya, pertanyaan berat kali. Jadi memang jabatan publik itu sangat membutuhkan biaya yang besar. Namun dari pemerintahan ya, dari awal memang sudah mencoba untuk menyikapi, misalnya ya, pada saat pendaftaran di KPU itu dia sudah, misalnya kita untuk jabatan publiknya bupati misalnya ya, dia sudah diminta tentang laporan harta kekayaan sebelum menjabat. Oke, kemudian dia membuat fakta integritas untuk penyelenggaraan pemilu misalnya ya, yang bersih dan bebas dari KKN. Kemudian yang ketiga, memberikan daftar biaya ataupun sumber-sumber biaya yang digunakan untuk pemilu, untuk kampanye. Nah, itu dia misalnya. Namun itu upaya sebelum dia, dan ada hal-hal lain yang dibuat dan diatur guna mengurangi ataupun mencegah dari tindak pidana korupsi. Namun apabila pejabat tersebut sudah duduk dalam jabatan publik tadi, kalau kita bicarakan misalnya bupati, ya, bahwa kita perlu melihat aturan-aturan yang memang agak ribet, agak berliku-liku. Jadi di mana misalnya, contoh kita bilang untuk perizinan, kalau bisa perizinan, kalau bisa sekali jalan, kenapa harus berkali-kali jalan, gitu. Jadi memang dari pertama kalau saya berbicara dari segi aturan dalam hal guna penunjang pejabat publik ini harus kita awasi juga. Jadi misalnya tadi soal aturan perizinan, jangan dibuat ribet-ribet. Syaratnya harus syarat ini, harus syarat itu. Ya, itu celah juga bagi pejabat untuk menyalahgunakan kewenangan. Kemudian dari segi aturan tadi ya, kemudian dari segi pengawasan juga, masyarakat juga harus mengawasi. Ya, kalau tidak mengawasi, misalnya pejabat yang kita dukung tadi sudah duduk, itu harus didukung dan harus diawasi. Kalau ada hal-hal yang agak kira-kira menyimpang misalnya, itu bisa disampaikan upaya-upaya pencegahan agar misalnya tindak pidana korupsi tidak terjadi. Nah, kemudian terus ini adalah salah satunya dari segi pengawasan eksternal juga dari kami, misalnya kejaksaan terus
melakukan dukungan-dukungan dan pencegahan-pencegahan, misalnya dalam pengadaan barang dan jasa bisa didampingi oleh kejaksaan dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa, ataupun dalam pembuat kebijakan di mana fungsi kejaksaan juga ada di bidang perdata dan tata usaha negara guna membuat peraturan-peraturan yang juga tidak berpotensi nanti ke penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan tadi. Banyak sih Dek sebetulnya yang bisa dilakukan, namun dan upaya itu terus dilakukan ya, namun memang ini agak kompleks dia sebetulnya. Kita nggak bisa melihat dari satu sisi, harus dilihat dari berbagai sisi, dan berbagai sisi itu pun harus memberikan solusi ya, memberikan masukan gimana untuk mempersempit ruang celah adanya tindak pidana korupsi. Mungkin gitu deh. Feman ya, siapa nama tadi? Femas. Mungkin gitu. Ada bisa ditambahkan deh, Femas? Ya, terima kasih Kak atas jawabannya. Atau bisa ditambahkan? Cukup aja. Oke, terima kasih ya. Cukup. Oke. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih pada Pak Kasipitsus. Terima kasih pada Pemas, luar biasa pertanyaannya. Mau ikut jabatan publik, Dek? Oh, insya Allah. Amin. Bupati, Oke. Apa nih, Dek? Bupati, Gubernur, DPR? Belum sempat kepikiran sih. di planning dulu ya, Dek? Ngikut alur. Ya, mantap. Oke, lanjut ke siapa nih? Sultan yang ingin bertanya ya. Sebelum Sultan ada itu tadi yang angkat tangan. Di atas Bang, kameranya Bang. Nah itu. OC apa sih yang pertama itu? Ikom. Siapa Dek? Sutrisna. Supresa. Oh, Supresa. Oke. Dari SMA mana, Dek? SMK Negeri 1 Tukasadai. Oke, pertanyaannya, Dek. SMK 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, yang namanya korupsi itu, apakah korupsi itu harus berkaitan dengan uang, Kak? Itu aja, Dek? Ya. Oke, siap. Terima kasih. Langsung dijawab ya, Dek. Pak, dipersilakan kepada Pak Kasipitsus. Oke, terima kasih, Dek. Intinya memang uang itu, Dek. Intinya memang uang. Enggak, selain uang itu enggak ada ya, Kak, misalnya? Ada barang. Misalnya misalnya barang. Ada barang, tapi maksud saya semua yang bisa dinilai dengan uang itu dia. Jadi intinya uang sebetulnya. Contoh, ada ini seorang pejabat negara ya, pejabat pemerintah memiliki mobil dinas, ya. Dalam masa pekerjaannya dia diberikan mobil dinas. Namun pada saat dia pensiun tidak lagi menjabat, mobil dinas ini masih tetap dipakainya, ataupun kemungkinan nanti dijualnya. Itu bisa korupsi juga. Kan ujung-ujungnya dia jual dapat uang. Jadi intinya uang. UUD dia, ujung-ujungnya duit. Jadi tidak, tapi dalam bentuk lain ya, bentuk luas ya. Ya, dalam bentuk luas dia. Contoh tadi kita bilang suap menyuap, kan uang juga, gratifikasi itu barang hadiah ya, kan uang juga bernilai. Jadi semuanya uang, intinya uang. Tapi kalau kita bicara dalam arti luas semuanya uang. Tapi kalau dalam arti khusus tadi pasal 2, pasal 3 kan khusus kerugian negara. Kalau gratifikasi hadiah dan dalam bentuk barang. Tapi semua itu pada umumnya berkaitan dengan uang. Gitu, Dek. Ya, terima kasih Kak jawabannya. Oke, makasih ya, Sprera. Yang bisa dinilai dengan uang ya, Dek. Semuanya. Mungkin bendanya bisa ubah-ubah, tapi bisa dinilai dengan uang. Oke, pertanyaan selanjutnya. Terakhir dari siapa ini? Sultan. Yuk, Sultan. Dari SMA 2. Ayo, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak. Yuk. Di sini sesuai dengan tema, karena uang negara maka korupsi terjadi. Pertanyaan saya, mengapa karena uang negara korupsi itu terjadi, sedangkan tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan bagi negara? Sekian dan terima kasih. Terima kasih Sultan, langsung dijawab ya Dek oleh Pak Kasipitsus, dipersilakan. Ya, makasih Dek Sultan ya. Jadi karena uang tadi, uangnya hilang. Ini mohon maaf ya. Secara sederhananya ini sama kayak pencurian, ya, mencuri uang. Tapi ini bukan uang orang, bukan uang tetangga, bukan uang apa, bukan. Ini uang negara. Uang negara itu uang yang dikelola oleh negara. Misalnya kita bicara uang APBD Kabupaten Bangka Selatan, uang yang dicuri dalam pengelolaan APBD, gitu dia. Ya, jadi karena uang negara maka terjadi korupsi. Nah, korupsinya di mana? Karena dia mengambil uang negara. Kalau mengambil uang orang atau mengambil uang tetangga itu bukan korupsi, itu pencurian biasa. Nah, karena dia sifatnya spesialis, sifatnya khusus, dalam undang-undang itu ada istilahnya Sultan ya, lex specialis derogat lex generalis. Jadi aturan yang lebih khusus mengenyampingkan yang umum. Sebetulnya ini pencurian. Tapi karena dia mencuri uang negara, uang yang dikelola negara, maka dia sudah ada yang mengatur undang-undangnya, adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tadi saya bilang, kalau dia mencuri uang tetangga, itu ke KUHP biasa. KUHP biasa, pasal 362 itu KUHP. Ancamannya maksimal 5 tahun. Nah, karena ini dianggap sebagai hal-hal yang khusus, maka ada aturan yang khusus pula, yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 yang sebagaimana dirubah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kalau Anda mencuri uang negara, korupsi. Nah, gitu. Tapi kalau Anda mencuri uang tetangga, belum tentu korupsi. Karena pencurian biasa, gitu. Nah, makanya kita kaitkan ini dengan uang negara, dengan barang milik negara, dengan kekayaan negara. Kalau berdasarkan tadi penjelasan di awal, apa itu uang negara, apa itu kekayaan negara, kan sudah disebutkan bahwa semua itu yang dikelola oleh negara. Kita contohkan ini dalam APBD, ya. Dalam lingkup luas banyak keuangan negara ini, tapi kita contohkan dalam lingkup anggaran pendapatan belanja daerah. Berarti dikelola oleh pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melalui apa? Melalui OPD, organisasi perangkat daerah, dinas. Ini dikelola. Apabila ini disalahgunakan penggunaan uang ini, maka bisa dituntut dengan pasal tindak pidana korupsi. Nah, gitu dia. Kalau uang misalnya ya, sesama teman kerja di dinas mencuri uang di sesama kantor, sesama teman kerja, itu belum tentu korupsi karena uang yang diambil uang orang ya, uang pribadi. Kalau dia mengambil uang dari dinas itu, ya kita bisa sangkakan korupsi. Jadi kenapa kita kaitkan dengan kekayaan negara, uang negara? Ya karena itu dia, Dek. Karena ada aturan khususnya, maka setiap uang negara harus dijaga, dipertanggungjawabkan. Jadi kalau ada yang mengambil uang negara, kita lihat kemungkinan ini dikorupsi enggak? Nah, dikorupsi enggak? Gitu. Intinya kalau secara mudahnya kita pahami itu pencurian sih sebetulnya. Tapi pencurian mana? Pencurian uang negara. Nah, gitu dia. Ya, itu Sultan. Oke, Sultan gimana? Satu lagi Pak, boleh Ya. bertanya? Yuk. Uang negara itu dari mana dan untuk siapa? Seperti APBN, APBD. Sekian dan terima kasih. Ya gimana? Oke, uang negara itu kita bicara dalam lingkup apa ya? APBD lah ya misalnya ya. Uang daerah itu, uang dalam APBN, APBD itu dari satu sumbernya misalnya dari pajak masyarakat. Ya, pajak masyarakat yang dikumpulkan dari satu rekening menjadi digunakan dalam bentuk untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat. Contoh kita ambil di APBD, kita ilustrasikan di APBD Kabupaten Bangka Selatan. Uangnya misalnya dari pajak
PBB masyarakat, kemudian ada retribusi dari masyarakat, kemudian ada penggunaan layanan umum di contoh di rumah sakit kan ada retribusi. Uang itu semuanya kan dalam bentuk satu rekening APBD dan digunakan dalam pos-pos anggaran. Digunakan contoh misalnya untuk memperbaiki jalan. Uang yang dari masyarakat tadi dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk misalnya membuat jalan. Contoh jalan ke SMA 2 Tubuali agak berlubang. Nah, dibetulilah, diperbaikilah jalannya. Melalui mana? Melalui Dinas Pekerjaan Umum. Nah, dananya dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum. Misalnya harusnya 1 meter. Misalnya lebarnya 3 meter, panjangnya 10 meter, tahu-tahu dibuat hanya 5 meter. Nah, kenapa itu kan gitu? Misalnya dananya 100 juta, ya kan 100 juta untuk 10 meter, tahu-tahu dibuat 5 meter. Nah, sisanya kemana itu kira-kira? Nah, itu yang perlu disikapi kan. Jadi gitu. Jadi uangnya itu sebagian besar dari masyarakat dalam bentuk pajak, retribusi segala macam dikumpulkan, ya, dikelola oleh negara dan disalurkan lagi ke masyarakat dalam bentuk program-program. Contoh kayak tadi program pembuatan jalan, program kesehatan. Ada tuh program kesehatan, misalnya pemberian kesehatan gratis, itu uangnya dari salah satu mungkin dari pajak juga. Ya, ada sumber-sumber pendapatan daerah, ada salah satunya pajak, dan ada banyak dia sumber-sumber pendapatan. Contoh juga sumber pendapatan pinjaman juga sumber pendapatan. Utang. Nah, sudahlah utang, dikorupsi lagi, habislah dia. Ya, jadi banyak sumber-sumber pendapatan negara daerah ini banyak, Dek. Jadi digunakannya pun kegunaannya banyak, tapi semuanya tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat semua. Oke, demikian Sultan. Sultan, gimana, Dek? Iya, cukup sekian. Terima kasih, mantap sekali Sultan. Terima kasih pada Pak Kasipitsus. Nanti untuk perhatian adik-adik semuanya, sebelum pertanyaan terakhir ya, sebelum ke Inka Lira Febiani. Nanti sabar ya, Dek, ada pengumuman sedikit nih dari kakak. Nanti bagi adik-adik yang telah ikut dalam Desak 3 ini, kita akan kasih e-sertifikat yang akan dikirim melalui email masing-masing. Dan materi tadi yang sudah disampaikan akan kita kirim juga di grup WA kita. Jadi nanti adik-adik bisa download di situ, pelajari lebih lanjut. Kalau mau lebih tahu lebih mendalam tentang apa itu korupsi, tentang keuangan negara, khususnya bagi adik-adik yang bercita-cita untuk menjadi aparat penegak hukum, seperti Rohana tadi mau jadi hakim. Nanti kita share materinya, Dek. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir untuk Inka Lira Febiani. Ayo, Dek, dipersilakan dari Man 1 ya. Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jadi pertanyaan Inka yaitu, adakah usaha yang paling besar dan paling berpengaruh baik dalam mengatasi keuangan negara yang merugi besar akibat korupsi, Kak? Itu saja. Oke, terima kasih Inka. Langsung dijawab ya, Dek. Pak Kasipitsus. Adakah usaha besar ya? Oke, Kak. Dari Inka ada usul nggak? Ada usul nggak? Apa, Kak? Apa ada usulnya nggak untuk mencegah ini? Apa usaha besarnya? Maksudnya? Iya, dengan pertanyaannya tadi, ada nggak jawabannya? Usaha yang paling besar dan berpengaruh baik dalam mengatasi keuangan negara, Kak. Yang merugi maksudnya. Iya, dikorupsi. Nah, kalau dari Inka ada usul nggak? Saya tanya lagi. Belum ya? Ya. Oke. Jadi usaha terbaik kalau kami dari penegak hukum deh ya. Kalau kami dari penegak hukum, upayanya adalah pengembalian kerugian keuangan negara. Itu dia sekarang. Jadi sesuai dengan kebijakan pimpinan dari Kejaksaan Agung sampai ke daerah,
kalau ada tindakan-tindakan korupsi ini, selain penindakan tadi, juga diupayakan pengembalian kerugian keuangan negaranya. Jadi ditindak ya juga suruh kembalikan uang yang telah disalahgunakan juga. Jadi sehingga penindakan itu sejalan dengan pengembalian. Kalau dari kami masih seperti itu. Gitu Inka. Jadi selain penindakan juga meminta pengembalian kerugian keuangan negara. Jadi kerugian yang ditimbulkan itu bisa ditutupi, namun tidak menghapuskan pidana. Gitu Inka. Ya, makasih Kak. Oke. Terima kasih pada Pak Kasipitsus, pada Inka, terima kasih Dek. Tentang itu adalah langkah terbaik yang kita lakukan saat ini Dek. Itu sudah diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bisa Inka baca sendiri di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, berakhir pula desak 3 pada hari ini adik-adik sekalian. Namun sebelum itu, Kakak ingatkan lagi tentang yang bagi adik-adik yang mengikuti karya ilmiah, kita akan kasih tahu siapa yang masuk 5 besar, dan bagi 5 besar yang telah kami kasih tahu, dipersiapkan pidato yang bertemakan sesuai apa yang adik buat dalam karya ilmiah. Bukan mempresentasikan karya ilmiah, tetapi buat pidato dengan tema yang sama dengan dalam karya ilmiah yang adik-adik buat. Itu akan dilaksanakan tanggal 14 Juli, dan nilai dari yang nilai pidato nanti kita nilai sendiri, karya ilmiah kita nilai sendiri, dan diakumulasi. Dan akan menentukan juara 1, juara 2, juara 3, dan akan mendapatkan piala bergilir bupati dan piala tetap dari Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan. Untuk adik-adik semua yang mengikuti karya ilmiah, mohon segera dipersiapkan pidatonya masing-masing. Terakhir, Kakak ingin menyampaikan kata-kata yang dari Daniel Giling, ahli hukum Eropa. Dia mengatakan bahwa pencegahan adalah salah satunya jalan terbaik untuk menindak kejahatan. Sekian desak 3 kita pada hari ini. Terima kasih untuk waktu yang adik-adik sekalian sempatkan untuk mengikuti acara kali ini. Terus ikuti kami di Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, baik melalui YouTube ataupun Instagram, dan kami akan memberikan informasi lebih lanjut tentang kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan selanjutnya. Terima kasih kepada adik-adik sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.